Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari andil PDI Perjuangan selaku partai penopang kekuasaannya selama 9 tahun. Kader-kader PDIP, terutama yang di Senayan, juga tidak terlepas dari dalam tanda petik upaya perisakan terhadap suara-suara kritis terkait pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, pengesahan Undang-Undang IKN Nusantara, revisi Undang-Undang KPK, hingga pengesahan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan PDIP selaku fraksi terbesar di DPR turut serta dalam pengesahan anggaran bantuan sosial atau bansos yang kemudian menjadi kontroversial karena disebar jor-joran menjelang pelaksanaan pemilu 2024. PDIP juga tidak banyak berkomentar ketika pemerintah melakukan intervensi dalam penunjukan penjabat kepala daerah yang didominasi oleh dalam tanda petik orang istana. Anda tidak berpisah jalan, bukankah PDIP berharap ikut menikmati keuntungan elektoral dari kebijakan-kebijakan Jokowi? Bukankah PDIP sempat melakukan dalam tanda petik komunikasi elektoral dengan penjabat kepala daerah dan bahkan kepala desa? Pilpres 2024 yang menghadapkannya dengan Jokowi jelas tidak ada dalam skenario PDIP. Meminjam istilah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, bahkan dalam mimpi paling liar sekalipun tidak terlintas akan face to face dengan Jokowi yang memilih meninggalkan pasangan calon presiden yang diusung PDIP demi putra sulungnya. Oleh karenanya, ketika sekarang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan ada upaya mengerdilkan suara para calon anggota DPR dari PDIP, kita ingin balik bertanya, apakah cara seperti itu dulu juga pernah menjadi jalan politik PDIP ketika masih bersama Jokowi? Ketika pada Kamis 21 Maret lalu Hasto menyebut ada operasi khusus untuk menyingkirkan kader-kader PDIP yang mendadak kritis setelah bersimang jalan dengan Jokowi. Apakah dulu elit PDIP juga pernah memiliki pemikiran atau bahkan kehendak yang sama? Kekhawatiran Hasto bahwa ke depan DPR akan diisi oleh politisi yang hanya tunduk pada pemerintah justru sudah dirasakan kelompok pro-demokrasi dan para aktivis yang kritis sejak pemerintah melumpuhkan KPK, mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengerdilkan rakyat, menjadi landasan penguasaan lahan gila-gilaan oleh pengusaha dengan dalih proyek strategis nasional atau PSN. Hasto sepertinya terlambat cuci tangan karena jejak diamnya atas berbagai penyimpangan hukum dan pelemahan demokrasi masih hangat, masih mudah ditelusuri di era digital seperti sekarang ini. Kita belum lupa ketika PDIP melaporkan Rocky Gerung ke polisi dan baru dicabut setelah kadernya terkena pasal yang serupa gara-gara kritik kepada pemerintah. Hal itu juga yang sepertinya membuat PDIP serba salah terkait dugaan kecurangan masif saat pemilu, khususnya Pilpres yang menempatkan jagoannya di posisi buncit. Dengungan hak angket terkesananya dijadikan alat bargaining position agar tidak ditinggalkan oleh Jokowi. Kita benar-benar berharap PDIP mau mengoreksi langkah politiknya, bukan melalui retorika-retorika menyedihkan seolah tidak menjadi bagian dari kekacauan saat ini. Bukankah naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo dan juga Bobi Nasution sebagai wali kota Medan yang kini kita sebut sebagai dinasti politik Jokowi juga atas peran PDIP? Bahkan saat itu PDIP terang-terangan menyangkal adanya dinasti politik. Ketika sekarang teriak-teriak menentang dinasti politik hanya karena dalam tanda petik korbannya, apakah kita sebodoh itu sehingga mau mendengarkan, mau mempercayainya? Buktikan dulu bahwa PDIP benar-benar telah tobat nasuha, diikuti dengan langkah politik yang lebih konkret untuk turut serta membenahi kekacauan ini. Benar-benar memperjuangkan hak-hak ekonomi wong cilik yang terlindas proyek-proyek ambisius Presiden. Baru kita akan percaya. Tuhan memberimu satu wajah dan kamu menjadikan dirimu wajah yang lain. Demikian dikatakan sastrawan Inggris William Shakespeare sebagai quote hari ini. Tetap semangat.